Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hazim. Ada kejadian yang sangat menarik di mana sertifikat mu'alaf seseorang dicabut oleh pemberi sertifikat karena seseorang tersebut terkena kasus hukum. Ya, sertifikat Richard Lee, seorang dokter kecantikan dan juga influencer, konon dicabut. Sebelum lebih lanjut masuk ke masalah ini, catatan ini ingin menjawab pertanyaan apa itu sertifikat mu'alaf dan sejak kapan seorang mu'alaf jika masuk Islam itu harus memiliki atau diberi sertifikat. Menjadi mu'alaf sebenarnya bukan urusan negara atau pemerintah, namun individual atau pribadi. Saat zaman Rasulullah, orang masuk Islam langsung menyatakannya dan mendeklarasikannya di hadapan Rasulullah, para sahabat dan sebagainya sesuai dengan konteks zamannya. Di Indonesia zaman dulu, para mu'alaf juga masuk Islam di depan para tokoh agama atau guru mereka. Mereka minta dibimbing untuk menyatakan bahwa mereka masuk di dalam agama Islam. Banyak sebab mengapa seseorang menjadi mu'alaf, sebagaimana sejarah menceritakan kepada kita. Namun satu hal yang pasti, mereka para mu'alaf ini masuk Islam karena kesadaran mereka atau keimanan pada Islam lewat berbagai macam pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya yang mereka alami. Di Indonesia, para mu'alaf bahkan membentuk organisasi mu'alaf. Ormas-ormas Islam membentuk apa yang kita biasa sebut dengan istilah mu'alaf center atau pusat mu'alaf. Jumlah mereka yang masuk Islam mengalami peningkatan di Indonesia. Mu'alaf Center Indonesia misalnya mencatat jumlah mu'alaf di Indonesia dari tahun 2003 sampai 2019 berkisar 58.000. Jika angka itu dibuat rata-rata, maka ketemunya adalah 3.625 per bulan selama 1 tahun. Saya tidak tahu persis apakah jumlah itu cukup banyak atau masih sedikit, namun tahun-tahun setelah itu, jumlah mu'alaf di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Namun jumlah di atas sebenarnya bisa dicek silang dengan seberapa banyak sertifikat yang dikeluarkan, karena sertifikat mu'alaf ini akan menjadi bukti perubahan status agama di identitas kita atau di KTP kita. Perkembangan mu'alaf ini cukup menarik, namun hal yang sering kita temui bahwa mereka yang pindah agama sering menjelekkan agama yang dulu mereka peluk. Sebenarnya hal seperti ini menjadi fenomena umum di agama mana saja itu bisa kita temui. Namun karena Islam adalah agama mayoritas dan mereka yang pindah ke Islam lebih banyak, maka para mu'alaf ini menjadi sorotan ketika mereka di publik menganggap agama yang dulu dipeluk itu diejek. Namun dengan keterbukaan media sosial sekarang ini sering kita lihat perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh mereka yang masuk agama baru dan meninggalkan agama mereka yang mereka peluk, kita bisa saksikan. Ini fenomena baru yang sangat menarik untuk kita amati dan kita teliti. Namun kembali pada persoalan sertifikasi mu'alaf yang diberikan kepada Richard Lee yang akan dicabut oleh lembaga yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Tadi saya katakan mengapa ada sertifikat mu'alaf. Sertifikat mu'alaf ini hal baru, artinya tidak ada pada zaman dulu, apalagi pada zaman awal Islam. Jika seorang masuk Islam, maka orang tersebut akan diberikan sertifikat. Pemberian ini bukan penentu bahwa dia sudah masuk Islam atau bukan. Sertifikat ini terkait dengan pembuktian bahwa dia sudah masuk Islam. Sertifikat ini digunakan nanti untuk melakukan perubahan identitas agama di KTP sesuai dengan ketentuan dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Kita masih memiliki kolom agama di KTP kita, dan jika seseorang sudah pindah agama, maka biasanya orang tersebut akan melakukan perubahan agama yang dipeluk sekarang ke dalam KTP yang mereka punya. Ini semua bisa dilakukan dengan syarat membawa sertifikat mu'alaf. Sertifikat ini menunjukkan bahwa dia sudah masuk Islam, dan di dalam sertifikat biasanya ada nama baru atau nama Islamnya. Namun itu tidak merupakan keharusan. Bagaimana jika sertifikat itu dicabut oleh pihak yang mengeluarkannya karena satu atau beberapa alasan? Pencabutan sertifikat sama sekali tidak berpengaruh pada status keagamaan seseorang yang mu'alaf tadi.
Artinya pihak mu'alaf tidak kehilangan agamanya. Mereka, para mu'alaf, meskipun tidak memiliki sertifikat, mereka tetaplah beragama Islam. Misalnya jika benar bahwa Richard Lee ini sudah menyatakan diri masuk Islam, maka posisi keislaman Richard Lee ini tetap ada. Meskipun Mu'alaf Center mengambil atau mencabut keberlakuan sertifikat yang diberikan kepada Richard Lee. Apa yang dihadapi oleh Richard Lee berkenaan dengan sertifikat dia yang dicabut adalah dia tidak bisa mengubah status agama dia dari agama sebelumnya ke agama Islam. Mu'alaf Center pun juga menyatakan jika Richard Lee tetaplah seorang Muslim. Apa yang membatalkan seseorang dari Islam adalah ketika seseorang tadi memang menyatakan dirinya keluar dari Islam. Keluar dari Islam dalam bahasa agama disebut dengan istilah murtad. Pengeluaran sertifikat ini memang masuk dalam kategori sistem administrasi kependudukan dalam konteks negara modern. Lalu bagaimana dengan status keagamaan yang belum diubah di KTP? Kolom agama di KTP tetaplah agama lama, namun beragama jika dipikirkan lebih mendalam itu bukan hanya sekedar formalitas. Mengganti nama agama di kolom agama dengan nama agama baru. Benar bahwa nama agama di KTP ini perlu jika dalam keadaan tertentu itu dibutuhkan untuk urusan misalnya seseorang meninggal, lalu status harta, pewarisan, dan sebagainya. Namun hal yang lebih penting sesungguhnya adalah bagaimana seseorang itu tidak hanya unsur formalnya saja, ganti agama di kolom KTP, namun lebih dari itu bagaimana menjalankan agama yang baru dipeluk dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya bagi seorang mu'alaf, yang terpenting adalah bagaimana menjalankan Islam, rukun iman, serta etika Islam di dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari. Bagi seorang mu'alaf ketika sudah menjadi Muslim, selain menjalankan Islam juga menjaga agama mereka. Secara umum, sertifikat mu'alaf itu memiliki manfaat, terutama untuk kepentingan hukum administrasi kependudukan bagi si mu'alaf dan hal-hal terkait lainnya, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan adalah pindah agama bukan sekedar untuk mendapatkan sertifikat. Jika pindah agama atau menjadi mu'alaf sekedar dilihat dari sertifikatnya, maka itu mengurangi makna di balik seseorang pindah agama. Pindah agama bukan karena urusan keuntungan politik, ekonomi, dan sebagainya, namun karena memang seseorang itu mendapat panggilan untuk pindah. Hal terpenting lagi menurut saya adalah menjadi mu'alaf itu sebaiknya tidak harus dibarengi dengan menjelek-jelekan agama yang dipeluk sebelumnya. Ini penting demi keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai catatan, sertifikat mu'alaf itu penting, namun itu bukan penentu seseorang mu'alaf atau tidak. Meskipun sertifikat hilang, identitas keislaman tidak hilang dari diri mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.